mengapa kita perlu berbicara soal gender perspektif dalam membaca film dan beberapa yang lainnya di dalam kehidupan kita. Saya ingin memperkenalkan dan mengundang narasumber kita pada sore hari ini. Beliau Ibu Nyai Nur Rofiah. Sudah kenal saya yakin semuanya, tepuk tangan untuk Ibu Nyai Nur Rofiah. Beliau adalah anggota Majelis Musyawarah KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Beliau adalah ahli tafsir dan juga dosen di PTIQ. Sering disebut PTIK, padahal belakangnya bukan Quran, bukan koran tapi Quran ya Bu ya. PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Beliau juga adalah seorang penulis buku Nalar Kritis Muslimah. Dari judulnya aja sudah menggugah ya, Nalar Kritis Muslimah, dan beliau adalah pendiri satu gerakan yaitu Ngaji KGI, Ngaji Keadilan Gender Islam, sebuah gerakan daring online untuk menyebarluaskan pemahaman tentang keadilan gender Islam seluas mungkin. Saat ini sudah ada 7.000 peserta ngaji KGI yang rutin mengikuti ngaji setiap hari Jumat ya Ibu ya. Setiap hari Jumat malam dari seluruh dunia, bukan hanya dari Indonesia. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut bersama Ibu Nyai Nur Rofiah. Silahkan Ibu. Upsi. Ini kalau sampai jatuh lawak sih. Jangan ya. Oke. Iya, terima kasih loh vendornya. Vendor kursinya. Assalamualaikum Ibu Nur Rofiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini diskusi yang kedua beliau hari ini. Pagi tadi sudah ada kajian juga ya Ibu ya. Betul. Langka loh kita bisa mendatangkan Ibu Nur Rofiah dan cocok jadwalnya. Tepuk tangan loh. Iya. Nah karena kita ini festival film, saya akan mulai dengan pertanyaan tentang film. Ibu Nur Rofiah, apakah suka nonton film? Suka. Jadi ada istilah sufi ya. Sufi, iya. Suka film. Suka film. Kalau demikian, kita nih kepingin tahu karena kita semua mengenal Ibu Nyai Nur Rofiah dari ngaji KGI, dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia, mengenal Ibu Nur Rofiah sebagai guru, sebagai ustazah, sebagai pendakwah, nah sekarang ini beliau memperkenalkan diri sebagai sufi loh, suka film. Boleh Bu, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, 3 film favorit Ibu Nur Rofiah? 3 saja ya? 3 yang paling, 3 saja, 10 boleh Bu. Sebenarnya banyak sekali film-film yang keren, banyak sekali. Itu sangat berkesan sekali ya. Mungkin yang paling berkesan itu film Mahatma Gandhi. Itu iya dahsyat sekali. Kakak-kakak film buff. Iya. Sampai ya. Anak pertama kami dinamai Muhammad Gandhi. Jadi itu menginspirasikan sekali bagaimana hidup sebagai manusia yang berakal budi. Itu keren sekali Mahatma Gandhi itu. Jadi agama tidak memenjarakan tapi malah membebaskan. Nah karena Gandhi itu secara formal Hindu ya.
Jadi supaya ada Islam-Islamnya ya ada Muhammadnya. Ada Mahatma yang ini Muhammad Gandhi. Juga anak kedua saya itu namanya Sevgi Ahinsa. Ahinsa itu dari ahimsa sebetulnya. Cuma saya diingatkan oleh teman yang sedang tugas di India, kalau ahimsa itu identik di sananya ya, identik dengan ormas. Kayak di sini NU Muhammadiyah gitu. Tapi kalau mau nilai itu lebih pas ahinsa, anti kekerasan. Sevgi sendiri itu artinya cinta dalam bahasa Turki. Jadi Masya Allah. cinta yes, kekerasan no gitu. Luar biasa. Film banget, baru satu Ibu, dua lagi. Yang kedua ada film, ini juga kolosal ya, film Turki namanya Cumhuriyet, itu republik kalau dalam bahasa kita. Itu mempertontonkan bagaimana peralihan sebuah sistem politik kesultanan, dalam hal ini Turki, menjadi republik Turki sekuler. Oh, oke. Ada yang sudah pernah nonton? Kayaknya belum beredar di sini ya. Nah itu tuh kelihatan sekali bagaimana simbol-simbol agama ya, dalam hal ini Islam yang dulu diwajibkan, kira-kira begitu, kayak jilbab misalnya. Ya. Nah begitu menjadi Turki sekuler itu dilarang. Gitu. Jadi kayak ada apa ya, pergulatan antara Islam secara formal, yang itu nanti ke Arab-Araban ya, lalu dengan Islam substantif itu. Menarik sih, menarik banget buat saya, itu sangat terkesan sekali. Bagaimana sekularisasi yang keliru juga ya. Sekularisasi itu kan sering banget difahami sebagai westernisasi atau modernisasi deh. Modernisasi itu sering banget difahami dengan westernisasi, Islamisasi sering difahami dengan Arabisasi. Nah gitu. Jadi gimana ya kita bisa menjadi orang muslim modern tanpa harus ke Arab-Araban dan ke Barat-Baratan, itu kayaknya pelajaran yang penting sekali. Tentu saja ada film Perempuan Berkalung Sorban ya. Lalu film India juga tidak luput dari lirikan. Ada Pike. Pike itu kan menarik sekali ya, siapa yang nonton? Ada Three Idiots. Three Idiots, yes. Itu seru banget saya itu nyari-nyari yang. Nah saya biasanya nonton filmnya nggak sabar, jadi saya lihat dulu secara umum, kalau menarik baru saya lihat dari awal sampai akhir gitu. Oh, iya. Tips menonton film ala dosen. Di skim dulu. Kalau oke dibaca, kalau oke diulangin lagi dari awal gitu ya. Gak sabar itu. Atau kalau kira-kira endingnya nggak sedih amat gitu. Ini yang biasa dengerin ngaji KGI, belum pernah kan dengar betapa Ibu Norofiah ternyata sangat menyukai film, belum kan? Belum pernah. Only in Madani International Film Festival. Iya loh, terungkap sisi beliau yang ternyata ini karena apa, kakak-kakak yang referensi filmnya nggak main-main Ibu. Jadi kalau tadi menyebutkan beberapa film yang penting tuh ngangguk semua. Ngangguk semua. Oke. Nah, selanjutnya Ibu nih sudah film favorit. Ini boleh loh yang diliput dari Bu Norofiah tentang film favoritnya, dijamin belum pernah ada di media lain tuh, Pevi. Iya. Ibu, kita mulai ke inti diskusi. Ibu tadi menceritakan pengalaman Ibu 5 tahun di Turki menempuh pendidikan, juga pengalaman Ibu yang begitu banyak di negara-negara lain di dunia Islam. Kita mengetahui bahwa saat ini dunia Islam sedang mengalami berbagai tantangan. Yang akhir-akhir ini misalnya apa yang terjadi di Afghanistan, pendudukan Taliban kembali, yang awalnya
berpikir dapat dimoderasi dalam tanda kutip. Ada misi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia juga yang datang, Ibu Retno Marsudi, untuk bernegosiasi kiranya anak-anak perempuan bisa sekolah dan sebagainya. Yang awalnya diharapkan demikian, saat ini makin memburuk bisa dibilang. Sampai lapangan kerja bukan hanya pendidikan, tetapi lapangan kerja untuk perempuan pun ditutup, salon dan sebagainya. Iran juga kita melihat seorang perempuan yang dibunuh atau karena rambutnya sedikit terlihat, kemudian ada kekerasan oleh polisi. Di Indonesia sendiri tantangannya tentu tidak sedikit, Ibu. Beberapa yang kita dengarkan dari media bukan hanya kekerasan seksual hampir setiap hari ada berita tersebut, juga misalnya pemaksaan pewajiban ya, kalaupun Bu tidak boleh dibilang pemaksaan, wajib jilbab di beberapa sekolah, sampai murid yang Nasrani pun diwajibkan, guru yang memotong rambut anak semena-mena hanya karena keluar dari jilbabnya, bukan tidak pakai jilbab. Apa yang Ibu amati dari perjalanan Ibu ke berbagai tempat di dunia tentang yang dihadapi oleh dunia Islam saat ini, khususnya terkait dengan perempuan di dunia Islam? Terima kasih Mbak Sadia. Jadi saya sempat mengalami turning point ya ketika mengikuti Musyawarah Global Meeting di Kuala Lumpur itu. Karena waktu itu ada satu forum yang memperdengarkan pengalaman perempuan dari berbagai konteks, berbagai negara itu. Yang nyaris sama gitu. Pergulatannya itu tentang bagaimana poligami misalnya ya, lalu pemukulan istri KDRT, lalu waris yang tidak sama, kadang juga sekolah susah dan lain sebagainya. Yang sampai saya kemudian berpikir ya, karena problemnya kok sama di berbagai konteks, maka saya yakin waktu itu, saya kebetulan backgroundnya adalah ilmu tafsir. S1 ilmu tafsir, S2 ilmu tafsir, S3 ilmu tafsir. Sekarang ngajar ilmu tafsir dan Al-Quran. Maka saya berpikir akarnya itu bukan sekedar tafsir yang bias, gitu. Bukan. Tafsir yang bias gender itu hanya dampak. Dampak dari apa? Dari sistem pengetahuan keislaman yang bias. Sistem pengetahuan Islam yang bias itu juga dampak dari sistem pengetahuan secara umum yang juga bias. Nah, di mana letak problemnya? Menurut saya adalah sistem pengetahuan itu, termasuk sistem pengetahuan keislaman, itu tidak mempertimbangkan pengalaman kemanusiaan khas perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Karena integrating menjadi penting nih. Jadi selama berabad-abad lamanya, perempuan di berbagai konteks itu, di berbagai bangsa ya, itu kan diperlakukan, dinilai dan diperlakukan sebagai hartanya laki-laki. Berabad-abad loh itu. Lahir sebagai harta ayah, nanti ayah itu boleh jual anak perempuannya. Dan itu diakui oleh Undang-Undang Romawi. Legal itu menjual anak perempuan. Nikah jadi harta suami. Suami yang kemudian boleh menjual istrinya. Ayah udah gak boleh jual anaknya yang sudah menikah. Suami meninggal, perempuan itu diwariskan pada anak dan kerabat laki-laki suami. Intinya perempuan itu bukan manusia diperlakukannya dan dia adalah benda.
Bayangkan itu berabad-abad lamanya dunia ini hanya dikelola oleh laki-laki saja. Berabad-abad itu. Filosofnya laki-laki berarti yang disebut dengan berpikir rasional itu berpikir berdasarkan pengalaman dan pengetahuan laki-laki. Nanti ilmuannya laki-laki yang disebut berpikir objektif ilmiah juga standarnya adalah laki-laki. Penguasa negaranya semuanya laki-laki waktu itu. Sehingga apa yang disebut sebagai kebijakan negara itu bijak dalam perspektif laki-laki. Nanti tokoh masyarakatnya nih, apa yang disebut dengan norma sosial, keluhuran atau biasanya disebut tradisi, kearifan sosial, itu ya baru arif dalam perspektif laki-laki. Termasuk kemaslahatan agama. Jadi penafsir agama mayoritasnya dulu bahkan hanya laki-laki dan sampai sekarang kan semua sendi kehidupan mayoritas masih laki-laki. Nah itu sebetulnya menjadi problem karena laki-laki tidak punya pengalaman kemanusiaan khas perempuan ini. Nanti saya akan ceritakan ya, cuma saya mau mengatakan begini. Apa yang disebut baik oleh laki-laki, untuk laki-laki, atau perempuan yang baik menurut laki-laki, untuk laki-laki itu kadang tidak sama. Gitu. Makanya dalam situasi seperti itu, di mana dunia ini hanya dikelola oleh laki-laki, perempuan diperlakukan sebagai objek, laki-laki adalah satu-satunya manusia dan dia satu-satunya subjek, perempuan jadi melakukan kedoliman atau tindakan tidak manusiawi pada perempuan itu sesuatu yang normal, gitu, sesuatu yang normal. Nah karena berabad-abad lamanya, maka sangat mungkin dia mewarnai alam bawah sadar manusia modern tuh secara kolektif loh. Sehingga sementara tindakan manusia di alam sadar itu menurut teori psikologi ini, 88% diwarnai oleh alam bawah sadar. Sementara alam bawah sadar manusia itu mewarisi cara pandang bahwa perempuan itu bukan manusia. Lalu diperlakukan sebagai apa, nanti mengapa kemudian cara pandangnya sampai sekarang itu kelihatan sekali. Ini sebenarnya mewarisi cara pandang begini, perempuan itu objek seksual. Dia menjadi hartanya laki-laki, fungsinya dua. Satu sebagai alat pemuas seksual laki-laki, alat pemuas seksual. Maka sampai hari ini bicara tentang hak kesehatan seksual perempuan itu sulitnya luar biasa. Yang kedua adalah sebagai mesin reproduksinya laki-laki. Laki-laki ingin punya anak, perempuanlah mesinnya gitu. Sehingga bicara tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan sampai sekarang juga masih tertati-tati. Mengapa? Karena cara pandang bahwa perempuan itu objek seksual masih sangat mewarnai alam bawah sadar kita. Karenanya sebetulnya tidak hanya di kalangan muslim ya, poligami ada, kekerasan ada, itu fenomena yang umum. Cuma pertanyaan saya waktu itu adalah, mengapa Islam itu tidak menyelamatkan gitu? Mengapa Islam tidak bisa menghentikan muslim untuk tidak menduakan perempuan, istri, malah justru kayak dipahami sebagai agama yang memerintahkan. Titik baliknya Ibu ya mempertanyakan ini. Saya mempertanyakan ini. Benar bahwa itu tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat muslim, kenapa Islam enggak menyelamatkan perempuan? Kenapa Islam difahami sedemikian rupa atau kenapa sistem pengetahuan Islam itu tidak mampu menyelamatkan perempuan bahkan ya ada kecenderungan besar semakin Islamis itu ingin terlihat Islam. Terlihat saja. Kalau bahasa Jawanya kemislam. Kemislam itu sok Islam gitu. Islamnya formal banget.
semakin islamis seseorang, perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, itu semakin sulit hak perempuan itu dipenuhi dengan baik. Contohnya Afghanistan deh tadi itu. Kenapa Afghanistan berkuasa dan dia mendeklarasikan diri sebagai negara Islam? Itu justru perempuan nggak boleh kuliah gitu. Yang sebelumnya sudah aktif di ruang publik dengan banyak profesi, jadi dokter, jadi pengajar, jadi macam-macam itu perempuan berkarir itu harus kembali ke rumah. Dan alasannya adalah mereka mengatakan salah satunya itu, jangan menjadikan pendidikan sebagai menipulah, modus untuk membuat dia mengatakan kurang lebih adalah perempuan itu sumber fitnah gitu. Jangan atas nama pendidikan lalu perempuan dibolehkan keluar untuk menyebarkan fitnahnya. Nah, perempuan sumber fitnah itu sebetulnya berangkat dari cara pandang bahwa perempuan objek seksual gitu. Sehingga ditutupi serapet apapun, kalau otak kita masih melihat perempuan sebagai objek seksual, pakaian itu akan ditangkap oleh otak sebagai tanda keberadaan objek seksual. Karena itu pertanyaan kritisnya adalah, perempuan itu sumber fitnah sehingga dia harus di dalam rumah, atau cara pandang bahwa perempuan itu objek seksual itulah sumber fitnahnya. Sehingga mindset ini yang harus diubah. Karena buktinya perempuan sudah ditutupi rapat juga tidak selamat tuh dari kekerasan seksual. Ditutupi rapat kayak kan diibaratkan seperti kue ya, mohon maaf nih. Kadang perempuan itu kue aja kalau nggak ditutupin dilalerin. Mohon maaf kita bukan kue dan situ bukan laler. Gitu. Ada akal budi yang harus dipakai sebagai manusia dan itu membedakan kita dari lalat. Gitu. Lalat itu kan dia ya dengan instingnya akan cari tanpa berpikir kan. Kalau manusia kan berpikir ini ada manusia, ada perempuan, muhrimnya bukan misalnya gitu. Dia itu bahkan perempuan telanjang saja ya dalam Islam itu. Perempuan telanjang itu tidak lalu laki-laki halal untuk mesetubuhinya, harus nikah dulu tetap. Tapi kan cara pandang bahwa perempuan itu objek seksual, lalu perempuan diperkosa pun gara-gara perempuan sih pakai baju pendek lah, keluar malam lah. Jadi karena dia jadi objek maka dia terus-menerus akan disalahkan atas kesalahannya subjek itu. Gitu. Karenanya integrating perspektif itu penting sekali. Perspektif perempuan dalam melihat dunia ya, tidak hanya dalam melihat film, tapi juga melihat dunia dan dunia itu isinya salah satunya adalah agama itu. Jadi mengintegrasikan perspektif perempuan dalam perspektif gender ya, dalam memahami Islam juga sangat penting sekali. Gitu Mbak Sa'dia. Kesan yang sedih ya karena saya perempuan muslimah, saya yakin Islam itu memanusiakan laki-laki dan perempuan secara utuh dan mendudukkan keduanya sebagai subjek penuh. Tapi kok dalam faktanya banyak sekali yang masih justru menyalahgunakan Islam untuk melegitimasi bahwa perempuan itu objek, bahwa perempuan itu hanya alat seksual dan mesin reproduksi. Dan itu sedihnya luar biasa sekali. Pertanyaan saya berikutnya Ibu, nih supaya teman-teman saya yakin juga penasaran. Pertanyaan yang Ibu sampaikan ini membekas sekali ketika Ibu sampaikan baru saja dan juga sudah sering mendengar dari kajian-kajian Ibu sebelumnya. Mengapa Islam kemudian tidak menyelamatkan perempuan? Bagaimana Ibu menjawab ini? Karena kita tentu saja ingin meyakini bahwa kata-kata yang saya gunakan sementara ini ingin meyakini bahwa Islam itu bukan part of the problem. Ya, pasti bukan. Ya. Kalau Islam yang sejatinya begitu mungkin orang akan banyak keluar ya. Dan itu memang banyak
Banyak sekali praktek-praktek keislaman yang tidak memanusiakan perempuan itu akhirnya membuat perempuan keluar dari Islam itu banyak sekali. Karena itu ketika tadi misalnya mengapa Islam tidak menyelamatkan itu, maksud saya adalah Islam yang dipraktekkan itu. Karena Islam yang saya yakini enggak begitu gitu. Islam yang saya yakini itu adalah justru Islam hadir abad 7 Masehi loh. Itu punya sejarah yang kelihatan sekali. Bahwa Islam itu sedang memanusiakan perempuan yang waktu itu masih bayi saja dikubur hidup-hidup kan. Perempuan dipoligami tanpa batas karena perempuan itu harta. Maka salah satu ciri dari orang kaya raya itu adalah istrinya banyak, budak perempuannya banyak dan selalu muda. Walaupun belum ada produk anti-aging. Mengapa selalu muda istri dan budak perempuannya? Yang makin tua itu dihadiahkan, dijual, lalu dia beli baru, nikah baru dengan perempuan yang masih belia gitu. Nah, jadi situasi Islam datang itu begitu. Dan ini tidak hanya di Jazirah Arabia tapi di berbagai belahan dunia, di berbagai peradaban besar dunia. Persia begitu, Romawi begitu, India juga begitu. Dan peradaban besar lain. Lalu Islam itu mendeklarasikan bahwa perempuan adalah manusia. Itu kelihatan sekali di surat Al-Hujurat ayat 13. Sayang nanti tafsirnya itu agak geser gitu loh. Jadi ayat itu bunyinya, saya langsung terjemahkan aja ya. Wahai manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling kenal. Nanti yang banyak diartikan tuh begini, wahai manusia kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bukan terdiri dari. Tapi dari laki-laki dan perempuan, menurut saya itu agak bermasalah karena kalau dari laki-laki dan perempuan itu persamaan. Sama-sama dari laki-laki dan perempuan lah ayah ibu. Padahal ini lagi bicara tentang keragaman, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maka ketika disebut min dzakari wa unsa itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan itu mau mengatakan perempuan itu juga manusia loh. Gitu. Jadi perempuan adalah manusia. Begitu kita meyakini perempuan itu manusia, maka seluruh ayat tentang manusia itu adalah ayat tentang laki-laki dan perempuan gitu. Makanya film gender itu sebenarnya tidak hanya film tentang perempuan, semua film itu film tentang gender. Karena pasti di situ ada relasi gender yang sedang ditampilkan. Saya pernah ditanya oleh mahasiswa saya ya, ini ada mahasiswa saya namanya Farhan di PT IGI. Saya lupa Farhan atau bukan, dia tanya ke saya gini, Bu ada nggak ayat di dalam Al-Quran, ini pertanyaan, saya suka pertanyaan, terus saya jadi mikir gitu. Bu ada nggak ayat di dalam Al-Quran selain tentang perempuan yang bicara tentang gender? Saya baru sadar nih bahwa kata-kata yang umum di dalam Al-Quran, jamak mudzakkar namanya grup laki-laki, itu memang untuk laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada aturan, ada grup laki-laki, grup perempuan. Grup laki-laki itu bisa hanya untuk laki-laki, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Maka saya baru terpikir, oh iya ya, berarti semua bentuk jamak atau bentuk plural di dalam Al-Quran itu adalah mengandung gender karena itu sedang ada laki-laki dan perempuan gitu. Tidak hanya manusia, semua ayat tentang manusia juga akhirnya menjadi ayat tentang perempuan. Karenanya lalu ada pergeseran mindset yang dibangun oleh Islam ya. Perempuan manusia, laki-laki manusia dan seluruh manusia itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Dan itu artinya secara sosial, laki-laki dilarang keras memperlakukan perempuan sebagai hambanya dan perempuan dilarang keras mendudukkan diri sebagai hamba laki-laki. Itu bagian dari makna sosial tauhid di sistem patriarki.
Lalu yang kedua, sebagai manusia, laki-laki dan perempuan juga punya mandat sebagai khalifah fil ard yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Maka perempuan itu kalau dalam sistem jahiliyah, sistem patriarki, ruangnya hanya di dalam rumah, di dalam Islam semua ruang itu adalah ruangnya laki-laki dan perempuan untuk berbuat kebaikan gitu. Maka perempuan itu bukan tamu di ruang publik sehingga sewaktu-waktu bisa diusir untuk kembali ke rumah. Laki-laki bukan tamu di rumah sehingga harus dilayani terus-menerus gitu. Jadi dua-duanya itu adalah tim kemaslahatan karena dua-duanya menjadi khalifah fil ard. Makanya kemudian terjadi pergeseran mindset lagi, nilai manusia itu tidak tergantung oleh organ kelamin, min dzakari wa unsa, juga tidak oleh atribut kesukuan dan kebangsaan secara fisik. Ada orang Arab, ada non-Arab, orang Indonesia, orang Cina, orang Barat, ada kulit putih, kulit hitam, hidung mancung, hidung pesek, ada rambut pirang. Semua itu enggak ada artinya di hadapan Tuhan karena termasuk organ kelamin itu. Karena nilai manusia apapun atribut fisiknya, organ kelamin dan sistem reproduksinya, nilainya hanya tergantung oleh status melekat dan amanah melekat tadi itu. Inilah yang disebut dengan takwa. Komitmen tauhid benar-benar hanya menghamba pada Allah, lalu dibuktikan dengan mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Karena itulah status dan amanah melekat manusia itu. Jadi iman kepada Tuhan, iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang dibuktikan dengan perilaku baik atau amal soleh pada sesama makhluk Tuhan, itulah nilai manusia, satu saja standar itu. Hubungan baik dengan Tuhan yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluknya termasuk dengan perempuan gitu. Dan mindset baru ini tentu saja kan perlu proses ya Mbak Sa'diyah ya. Panjang sekali, tetapi kita diingatkan bahwa misalnya dalam perspektif keadilan hakiki perempuan yang sedang saya kembangkan itu, karena perempuan itu juga manusia utuh, manusia dan utuh, bukan manusia dengan standar laki-laki, bukan. Maka pengalaman kemanusiaan khas perempuan itu juga dipandang sebagai pengalaman kemanusiaan sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Ada dua nih teman-teman, pengalaman kemanusiaan khas perempuan yang laki-laki tidak punya. Persamaan ada sebagai makhluk yang intelektual dan spiritual atau makhluk yang berakal budi ya, itu persamaan. Secara fisik juga ada persamaan banyak, ada kepala, pundak, lutut, kaki, kemudian darah, syaraf dan lain sebagainya. Tapi ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan dan itu tidak boleh diabaikan kalau ingin memanusiakan perempuan seutuhnya, tidak menjadikan laki-laki sebagai standar. Perbedaan itu adalah secara fisik nih, bukan hanya organ kelamin, tapi sistem reproduksi. Sistem itu artinya terdiri dari banyak organ. Laki-laki dan perempuan itu sistem reproduksinya sangat berbeda sekali. Sehingga dalam proses reproduksi atau lahirnya anak manusia itu, tubuh laki-laki hanya satu perannya yaitu mengeluarkan sperma. Durasinya menit bahkan detik dan dampaknya nikmat. Catat ini. Mari bandingkan dengan perempuan. Perempuan itu akan menstruasi mingguan. Kadang 2 minggu. Sekali menstruasi dan itu rutin sebulan sekali. Laki-laki enggak. Dampaknya sakit. Yang kedua hamil berapa lama? 9 bulan. Bulanan nih. Lalu melahirkan jam-jaman harian. Nifas bisa mingguan, bisa 40 hari, 60 hari. Menyusui bayi berapa lama? 2 tahun. Berarti dan Al-Quran menyebut pengalaman ini sebagai kurhan melelahkan bahkan wahnan ala wahnin. Sakit atau lelah berlipat-lipat berturut-turut. Habis hamil langsung melahirkan, habis melahirkan langsung nifas, sambil nifas menyusui bayi. Itu wahnan ala wahnin itu sakitnya. Laki-laki hanya menitan bahkan detik dan nikmat. Perempuan itu jam-jaman ada, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Dampaknya ada sakit, kurhan lelah,
bahkan wahnan ala wahnin. Apa artinya? Memanusiakan perempuan seutuhnya itu harus dengan cara yang tidak membuat pengalaman kemanusiaan khas perempuan secara biologis ini, yang sudah sakit lelah, bahkan sakit lelah berlipat-lipat, makin sakit. Tidak boleh. Meskipun laki-laki enggak mengalaminya. Kalau menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemanusiaan perempuan, pengalaman panjang ini dianggap enggak ada. Padahal sakitnya bukan kaleng-kaleng loh. Nah, dunia berabad-abad lamanya dikelola hanya oleh laki-laki. Maka sangat mungkin laki-laki tidak mengalami, maka tidak pernah merasakan sakit itu. Wah, enggak mengalami, enggak pernah menstruasi, enggak pernah hamil, enggak pernah melahirkan, nifas, menyusui. Sakitnya kayak apa enggak tahu karena enggak mengalami. Karena enggak mengalami, sangat mungkin menganggap itu tidak ada. Karena dianggap tidak ada, pasti tidak dipertimbangkan. Maka apa yang disebut sebagai kebijakan negara sangat mungkin tidak bijak bagi perempuan. Walaupun bagi laki-laki sudah bijak. Kemaslahatan agama sangat mungkin maslahat buat laki-laki, tapi belum. Bahkan bisa jadi mafsadat atau madorot itu. Buruk bahkan bahaya buat perempuan. Nah, kalau laki-laki menjadi standar tunggal, maka apa yang baik buat laki-laki harus dianggap baik oleh perempuan. Meskipun bagi perempuan itu tidak. Contoh ya, saya beri contoh. Karena nanti harus, semoga ada waktu dan harus ada waktu supaya saya nggak dianggap melawan Islam ya. Karena saya juga ngeri-ngeri sedap ngomong begini ini. Pengalaman laki-laki punya istri kedua, bahagia atau tidak? Pasti bahagia, kalau nggak bahagia ngapain? Kan gitu logikanya. Sama nggak dengan istri yang diduakan? Enggak sama sekali. Tapi kalau laki-laki jadi standar, perempuan harus mengatakan itu baik. Walaupun bagi dia penderitaan harus baik karena laki-laki mengatakan itu baik. Itu kalau standar tunggal tuh. Lalu bagaimana dengan ayat poligami? Nah, ini dia yang paling juga sangat penting sekali. Melihat, mari kita sadari ya bahwa titik berangkat dari ajaran Islam itu adalah masyarakat yang memandang perempuan itu benda, perempuan itu objek. Sementara cita-citanya atau laki-laki dan perempuan hanya punya kesadaran sebagai makhluk fisik. Akal budinya belum berkembang. Sementara cita-citanya, cita-cita Islam ini, laki-laki dan perempuan itu tidak hanya punya kesadaran sebagai makhluk fisik, apalagi hanya makhluk seksual, tapi makhluk yang berakal budi, lalu dua-duanya menjadi manusia seutuhnya dan dua-duanya menjadi subjek penuh sistem kehidupan. Bayangin, dari sini ke sono, itu kan jauh banget gitu dari kutub ekstrim yang satu ke kutub ekstrim yang lain. Maka Al-Quran 30 juz itu harus difahami sebagai sebuah sistem kalau kita mau mendapatkan spirit ini. Nah, sebagai sebuah sistem itu ada 3 jenis ayat. Satu ayat tentang cita-cita Islam. Misalnya Islam itu ingin menjadi anugerah bagi semesta. Maka semua ajaran Islam itu sedang menuntun kita untuk menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta, bukan musibah. Dan atas semesta itu ya termasuk atas perempuan gitu. Lalu yang kedua adalah ayat atau ajaran tentang fondasi moral. Ini semua ayat tentang nilai dan prinsip dasar. Ini adalah ayat tentang fondasi moral dan itu menjiwai seluruh ajaran Islam. Misalnya soal tauhid, soal keadilan, kemanusiaan, kasih sayang, pelestarian alam, perdamaian, dan lain sebagainya itu adalah ayat-ayat yang menjadi prinsip dan nilai dasar di dalam Al-Quran. Sehingga pemahaman kita atas Al-Quran gak boleh dong bertentangan dengan ini, kira-kira begitu. Nah yang ketiga ini ayat yang agak krusial sekali adalah ayat tentang cara. Ini adalah ayat yang memberi petunjuk praktis pragmatis bagaimana masyarakat Arab waktu itu
untuk bergerak dari sistem yang dolim, meletakkan perempuan sebagai objek, untuk bergerak menuju sistem yang dicita-citakan. Problemnya adalah mestinya ya ayat tentang misi dan fondasi moral itulah yang diberlakukan secara universal karena tidak terikat dengan ruang dan waktu. Ayat tentang cara itu kan terikat dengan ruang dan waktu, kayak ayat tentang perang karena ada perang, ayat tentang perbudakan karena ada sistem perbudakan, ayat tentang poligami karena ada praktek poligami dan seterusnya. Problemnya ayat tentang cara yang bersifat kontekstual ini justru diuniversalkan. Ini problem metodologis yang sangat serius sekali. Yang kedua adalah Al-Quran dan Islam mesti dilihat sebagai sebuah proses. Sehingga di dalamnya juga ada 3 jenis ayat. Ada ayat titik berangkat, ini adalah ayat yang mencerminkan cara pandang, mindset dan praktek tradisi masyarakat Arab waktu itu yang masih melihat perempuan sebagai objek. Contohnya apa? Ayat tentang bidadari surga. Coba itu kalau baca tentang gambaran surga isinya bidadari. Bidadari untuk siapa? Untuk laki-laki ya. Tapi siapa yang duluan di dalam surga, bidadari atau orang yang masuk surga? Siapa yang duluan? Perempuan atau laki-laki? Perempuan kan, karena bidadarinya kan udah ada di situ. Dan bidadari yang akan milih siapa yang boleh ke sini, hanya orang yang bertakwa gitu kira-kira. Tapi ini kan sebetulnya metaforik saja. Cuma problemnya adalah mengapa surga yang itu simbol puncak kenikmatan itu kok gambarannya adalah bidadari gitu. Dan salah satu gambaran bidadari itu kalau diajak hubungan seksual perawan lagi begitu. Karena itulah imajinasi masyarakat Arab yang melihat perempuan sebagai objek seksual. Gambaran surga juga nanti berkembang, tidak hanya itu. Kalau spiritualitasnya sudah mulai kuat, ditegaskan semua gambaran surga yang bersifat material itu cuma perumpamaan. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun gitu. Perumpamaan surga gitu. Nah yang terakhir kalau sudah spiritualitasnya sangat tinggi, gambarannya berubah lagi. Surga itu adalah tempat orang beriman sangat bergembira berseri-seri wajahnya karena mau berjumpa dengan Tuhan. Maka mari sampai sini insya Allah sudah tahu ya, orang yang bolak-balik ngomongnya bidadari-bidadari berarti spiritualitasnya sedang di level mana gitu. Karena sebetulnya surga itu soal perjumpaan dengan Tuhan. Ya, jiwa yang tenang itu ya jiwa yang boleh bertemu dengan Tuhan. Wong boleh bertemu dengan presiden aja orang bisa bangga. Presiden itu kan cuma berkuasa di satu negara dan periodenya terbatas. Bertemu Tuhan itu penguasa bukan satu negara, semua negara bahkan semua alam. Tidak hanya menguasai tapi juga memilikinya. Tidak hanya menguasai dan memilikinya tapi juga menciptakannya. Siapa yang tidak bangga coba? Karena ya bidadari itu enggak level banget apalagi makanan lezat. Itu udah di dunia sudah banyak gitu. Itu sudah bukan kenikmatan fisik tapi kenikmatan spiritual berupa kebanggaan diakui sebagai hambanya Tuhan, itu luar biasa sekali. Nah jadi ada ayat titik berangkat ya, sehingga hati-hati karena ini sedang bercerita tentang situasi yang mau diubah. Yang kedua adalah target antara. Ayat target antara itu kalau ayat titik berangkat perempuan objek, laki-laki subjek, ayat target antara perempuan sudah jadi manusia tapi manusia kedua. Laki-laki manusia utama, laki-laki subjek primer, perempuan subjek sekunder. Maka kita akan menjumpai ayat-ayat yang tidak meletakkan perempuan sebagai objek tapi sebagai subjek, cuma baru sekunder. Semua ayat yang ada cara pandang begini, perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Nah itu ayat target antara tuh. Contohnya ayat poligami. 1:2, istri separoh, kalau istrinya 2, satu istri kan berarti separoh tuh. Atau 1/3, 1/4. Itu ayat target antara. Bayangkan ya, tadinya itu berapapun punya jumlah istri tanpa syarat adil.
Ini ada maksimal 4 dengan syarat adil dan diingatkan kalian laki-laki nggak akan pernah mampu adil walaupun ingin banget. Literal banget itu. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ingin banget aja nggak bakalan adil, apalagi nggak ingin sama sekali coba. Dan di ayat yang sama, itu ada pesan monogami di ayat yang sama. Pertanyaannya, kan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, nikahi satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau budak yang kalian miliki, sudah jadi budak tapi disuruh nikahi juga gitu. Jangan asal hubungan seksual gitu. Nikahi budak perempuanmu. Waktu itu ada perbudakan ya. Nikahi budak perempuan berarti memberi peluang pada budak perempuan untuk merdeka. Dzalika, menikah satu itu atau menikahi budak perempuan itu adna alla ta'ulu, lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Jadi abad 7 Masehi sudah ada pesan monogami di dalam Al-Quran dengan di ayat yang sama. Cuma bagian ini tidak populer sama sekali. Ayat poligaminya sangat populer. Bukan Al-Quran, ini soal tafsir. Jadi ini ayat-ayat target antara, nanti ada soal waris, macam-macam ya. Ada ayat tujuan final, ini ayat yang lebih dekat pada cita-cita Islam tentang kemanusiaan penuh perempuan dan laki-laki dan kedudukan dua-duanya sebagai subjek. Jadi manusia utuh, subjek penuh. Banyak sekali ayat tentang tujuan final ini. Semua ayat tentang misi, semua ayat tentang fondasi moral, itu ayat tentang tujuan final. Ada juga ayat tentang cara ya, petunjuk praktis pragmatis yang lebih dekat ke tujuan final. Contohnya ayat monogami tadi itu. Benar bahwa monogami itu tidak menjamin keadilan, karena banyak monogami KDRT juga. Tapi monogami itu adna alla ta'ulu, lebih besar peluangnya untuk menciptakan keadilan dalam perkawinan dibandingkan poligami. Karena poligami sejak awal sudah tidak setara sebagai subjek penuh dalam perkawinan. Nah itu kan dahsyat sekali, karenanya problem menurut saya bukan di dalam Al-Qur'annya. Al-Qur'annya sudah ngasih misi, sudah ngasih fondasi moral, sudah memberi contoh konkret, bahkan sudah memberi contoh berproses gitu. Problemnya ada di manusia yang membaca Al-Qur'an itu. Kalau manusianya itu masih melihat perempuan sebagai objek seksual, pasti ayat titik berat yang akan dia terus menerus ulang. Kalau masih melihat perempuan setinggi apapun kualitas dan sebaik apapun akhlaknya, dia lebih rendah dari laki-laki, pasti hanya mampu melihat ayat target antara. Barulah di tangan orang-orang pembaca yang yakin bahwa laki-laki dan perempuan itu manusia utuh dan subjek penuh, maka ayat-ayat tentang tujuan final itu akan kelihatan terang benderang. Problem bukan di dalam Al-Quran tapi di mata pembacanya, dan mata pembaca itu seringkali tidak mampu melihat dengan tajam karena banyak debu-debu ideologis. Salah satu debu yang tebal sekali di matanya adalah debu patriarkis, debu misoginis gitu. Makanya mari kita pakai integrasikan pengalaman perempuan ini. Terima kasih. Itu baru satu pengalaman tapi waktunya sudah mau habis. 10 menit dengan Q&A atau 10 menit dengan Q&A. Baik, Ibu, saya ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya begitu banyak ya yang ingin kita pelajari dari Bunyaini Rofiah. Tapi sepertinya ketika teman-teman sudah bertepuk tangan Ibu, rasanya sudah mendapatkan jawaban dari yang selama ini menggelayuti, memberatkan diri kita. Karena kenyataannya Ibu, yang kita lihat betapa dunia barat misalnya, dengan kemajuan yang luar biasa, tentu tidak terlepas dari kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Di Australia misalnya angka kekerasan dalam rumah tangga itu tingginya luar biasa dan itu jadi satu concern nasional. Tetapi
artinya tidak ada diskriminasi dalam hal pendidikan, misalnya dalam karir dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat dan menjadi rasanya menggelayuti hati kita jadi beban bersama, dunia Islam kok begini gitu. Dunia Islam kok begini. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Ibu, dari abad ke-7 sampai saat ini, ketika kita menyaksikan sedemikian banyak, sedemikian mundur dari cita-cita yang dibawa oleh Rasulullah, dari reformasi bahkan revolusi yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedemikian jauh saat ini kita. Saya jadi berpikir Ibu tentang negara-negara mayoritas Islam, baik di Asia, termasuk Asia Tenggara, Indonesia, Afrika, Timur Tengah, sebagai negara-negara pasca kolonial. Ibu Nurrofiah memeriksa enggak, maksudnya pernah memeriksa kira-kira dampak periode itu terhadap kondisi sekarang ini. Artinya kan ada percampuran ini ibu-ibu tadi bilang debu-debu ideologi. Percampuran yang paling besar, signifikan dan dirasakan oleh negara-negara mayoritas muslim, Asia, Afrika, Timur Tengah adalah penjajahan, adalah kolonialisme yang kemudian menginfiltrasi bayangan saya juga cara berpikir, sehingga berpengaruh nggak sih Bu dengan apa yang kita saksikan sekarang? Tentu saja berpengaruh sekali ya. Bahkan sejarah peradaban manusia itu kan memang diwarnai oleh peperangan, penjajahan dan perbudakan. Lama banget. Apa pengaruh yang paling signifikan adalah melihat pihak kuat melakukan kedoliman pada pihak lemah, itu wajar. Nah itu pengaruhnya. Juga termasuk laki-laki pada perempuan dolim itu wajar. Jadi perempuan itu sistem reproduksinya berdarah-darah, sebetulnya itu wajar saja kalau sakit lalu lemah secara fisik ketika reproduksi ya. Cuma cara pandang terhadap orang lemah lalu boleh dilemahkan, itulah yang menjadi problem utama. Mestinya kan lihat perempuan sakit ketika menstruasi, hamil, melahirkan, ditolong gitu loh. Bukan malah diinjek, bukan malah dianggap sebagai bukan manusia karena berdarah-darah itu. Jadi cara pandang itu berpengaruh sekali. Cuma begini nanti ya, dimanapun saja, kalau mungkin bagusnya di sebuah negara manapun ya, kalau itu memberi ruang perempuan untuk berperan di ruang publik, maka perempuan itu bisa menyuarakan pengalamannya, sehingga dipertimbangkan gitu. Kalau hanya laki-laki, hati-hati dengan male panel ya, male panel itu selalu laki-laki aja, sampai ada menstruasi. Narasumbernya laki-laki semua, walaupun dokter kan nggak pernah laki-laki itu menstruasi. Kenapa sih nggak mau ada dokter perempuan bicara atau siapa kayak perempuan suruh bicara? Wong menstruasi itu hanya perempuan yang mengalami. Nah sebetulnya nanti problem begini, konsep keadilan hakiki perempuan itu kan tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal ya. Siapapun tidak boleh menjadi standar tunggal. Barat nggak boleh jadi standar tunggal, kemaslahatannya Indonesia, Arab juga jangan gitu karena masing-masing punya konteks yang berbeda. Sehingga kalau soal yang umum ada, nanti soal spesifik ada ya. Coba kalau pertanyaannya apakah penjajahan itu berpengaruh sekali pada mental inferior misalnya, mental taat, mutlak dan takut, itu sangat kuat sekali. Begitu semakin diberi ruang lalu pendidikan itu nalar mulai mulai jalan. Nalar-nalar bangsa penjajah, bangsa yang dijajah itu kan tidak punya ruang untuk berkembang karena berkembang akan ditembak mungkin kalau kritis. Begitu juga perempuan tidak akan berkembang di negara, sudahlah dia secara dalam kondisi damai aja ya itu sudah riskan untuk direndahkan apalagi di masa penjajahan itu semakin kerentanannya itu berlipat-lipat. Nah pengalaman yang kedua sebetulnya kerentanan sosial tadi.
ada stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan double burden hanya karena jadi perempuan. Laki-laki juga tidak akan mengalami bentuk-bentuk ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan karena laki-laki gitu. Perempuan akan mengalami. Maka apa yang disebut dengan keadilan hakiki perempuan itu adalah keadilan yang satu, tidak membuat pengalaman reproduksi perempuan makin sakit. Dua, tidak mengandung kedoliman pada siapapun atas nama apapun, termasuk kedoliman pada perempuan hanya karena jadi perempuan. Karena itu persamaan penting tapi perbedaan juga sangat penting. Kalau kita bicara keadilan di barat dan di Indonesia disamakan, lalu laki-laki dan perempuan itu disamakan, sangat mungkin hanya sampai ke keadilan formal, legal, tekstual, dan prosedural yang menjadikan pihak kuat sebagai standar tunggal, keadilan pihak lemah. Karena itu keadilan hakiki, persamaan penting, perbedaan juga penting supaya keadilan itu menjangkau kebutuhan khusus pihak yang lemah di setiap relasi kuasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sebelum azan maghrib silahkan kesempatan untuk kawan-kawan sekalian yang sejak tadi menyimak bertanya langsung kepada Ibu Nyai Nur Rofiah. Silahkan, 1, 2, 1 lagi mungkin? 3. Baik, ini yang bertanya laki-laki semua, bukan tidak memberikan kesempatan bagi perempuan, tapi saya kira partisipasi laki-laki untuk belajar tentang keadilan hakiki bagi perempuan itu juga penting. Plus secara praktis emang yang angkat tangan sih gimana dong. 17.30 Ibu. Ya. Baik. Silahkan langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Saya Amar Bu. Mau bertanya, sebenarnya tadi udah dijelasin juga cita-cita Islam itu kan sebenarnya ingin ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh gitu ya Bu. Tapi saya melihat ada beberapa hal dalam Islam yang menjadikan laki-laki itu kelompok dominan dan perempuan itu seperti subordinat gitu Bu. Contohnya itu seperti di surat An-Nisa ayat 34. Nah, dan hal itu bisa melanggengkan hal tersebut sampai ke masyarakat. Nah, hal itu juga bisa berdampak pada konstruksi yang ada di masyarakat seperti perempuan itu nggak layak jadi pemimpin, terus perempuan itu harus nurut ke suami. Kalau suami bilang nggak boleh kerja. Kalau melawan berarti ya melawan suami, melawan Allah seperti itu Bu. Nah, bagaimana sih Bu pemahaman itu gitu, terutama di surat An-Nisa itu? Karena kalau saya sebagai orang awam melihatnya itu malah melanggengkan patriarkis dalam Islam gitu sih Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amar. Selanjutnya. Sekalian sebelahnya Amar. Boleh ya Mas ya? Biar praktis. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rido. Kebetulan basic saya juga di kesehatan, makanya tadi banyak sepakat juga sama apa yang Bu Nur Rofiah sampaikan. Saya alumni UIN Jakarta juga Bu. Nah kebetulan di Kesmas UIN Jakarta itu ada salah satu mata kuliah namanya Islamic Public Health. Jadi di situ kita harus mengintegrasikan tafsir Quran dengan ilmu kesehatan masyarakat. Makanya tadi saya sangat menarik. Tapi PR besar yang saya ingin tanyakan adalah Indonesia ini kan sudah jangan Indonesia deh, masyarakat dunia aja kehidupan secara sosialnya sudah dibentuk dengan pengalaman masa lalu yang tadi secara laki-laki banyak. Menurut Ibu sendiri gitu, bagaimana supaya kita bisa memperkenalkan bahwa Islam itu jangan disalahpahami sebagai agama yang patriarkis. Tetapi sebenarnya tafsirnya itu membawa rahmat untuk semua alam, termasuk sangat memperhatikan perempuan sebagai subjek, perempuan yang harus diperhatikan termasuk proses-proses biologis yang memang laki-laki tidak merasakan. Contohnya proses menstruasi yang tadi disebut sangat yang menyakitkan gitu, kita tidak merasakan. Bagaimana supaya kita Indonesia tuh bisa masuk ke dalam hal itu? Apakah mungkin masuk ke dalam dunia pendidikan sejak dini, ataukah mungkin juga melalui kampanye-kampanye film? Ini karena Madani Film Festival ya. Jadi kampanye film secara Islam tuh kalau bisa mungkin ke depan apakah jangan yang horor-horor terus ya, yang pocong, rukyah dan lain sebagainya. Kan itu kita bosan maksudnya dengan film yang isinya rukyah terus ya. Coba ceritakan mungkin ke depan mungkin ada film-film yang membahas tentang
peran ayah dan ibu yang sama dalam membangun anak rumah tangga gitu, dibuat drama dan lain sebagainya mungkin lebih menarik gitu. Nah mungkin dari segi ibu sebagai pakar tafsir saya minta juga pandangan dan juga saran termasuk untuk anak muda seperti saya bagaimana mengembangkan dan mencerdaskan orang lain juga. Terima kasih. Terima kasih banyak Rido, selanjutnya Mas. Ya. Mau ambil satu pertanyaan lagi kalau kakak-kakak yang perempuan, silakan sambil disampaikan sambil angkat tangan, ada yang mau angkat tangan? Baik, Disampaikan dulu, baik. Baik, terima kasih. Topik yang menarik pada sore hari ini sebenarnya, saya juga pribadi cukup concern di isu tentang Nama Mas? Maaf, nama saya Wira Muhammad Rafli. Oke, saya cukup concern di hal mengenai poligami hari-hari ini dan cukup terpuaskan hasratnya tentang poligami pada sore hari ini gitu. Agak ini ya. Oke, jadi saya sempat mengikuti beberapa hal terkait poligami yang saya cukup sedih sebenarnya karena saya cukup juga aktif di beberapa gerakan-gerakan Islam di Indonesia dan cukup kecewa melihat ulama-ulama yang terus mengglorifikasi poligami. Dan saya juga beberapa kali mengikuti ada namanya gerakan Indonesia tanpa poligami. Itu. Dia tuh gerakan itu bagaimana merangkum cerita-cerita dari anak-anak yang dipoligami. Begitu. Dan saya sendiri melihat bahwa poligami ini banyak mudaratnya. Bukan cuma ke soal perempuan istrinya, ke anak-anaknya juga. Dan kita tahu keluarga maupun anak ataupun parenting orang tua itu adalah menjadi inti pembangunan bangsa kita, insya Allah. Gitu. Jadi yang saya pandang bahwa poligami itu memang lebih banyak mudaratnya. Secara kepada perempuannya, istrinya, perlakuan kepada istrinya, kemudian kepada anak-anaknya. Bayangkan seorang suami pun, misal seorang suami kepala keluarga yang memiliki satu orang istri, kadang sangat sulit untuk membagi perhatian kepada anak-anaknya. Bayangkan ketika ada keluarga yang istrinya sampai 4, anaknya sampai mungkin 40, 20, berapa, gimana cara membagi perhatian tersebut. Nah, yang ini menjadi keresahan saya sebenarnya, tapi faktanya di lapangan bahwa ulama-ulama kita mengglorifikasi hal itu dan menyampaikan bahwa ini hampir sebagai suatu hal wajib gitu. Kalau kamu Islam, kamu orang yang paling Islam, kamu orang yang paling Islami, imanmu tinggi, kamu harus poligami. Begitupun juga fenomena-fenomena di mana di ruang-ruang Islam, ruang ulama. Baik, Mas. Ruang-ruang ulama itu seolah-olah kalau kamu menjadi ulama harus istri 4 dulu. Gitu. Okay. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa ini bisa terjadi, Bu? Yeah. Kenapa ulama-ulama kita mengglorifikasi hal itu baik itu Indonesia maupun di negara lain? Sekian dari saya. Terima kasih Mas Wira. Satu lagi burning question, Ibu dulu, Ibu tidak ada, Oke, ada Bapak satu lagi. Ya, silakan maaf, Ibu. Bapak, izin nama Bapak. Nggih, nama saya Pak Iman, kebetulan saya ingin bertanya Bu, karena kegelisahan saya ketika saya mengajar, kebetulan saya guru, saya ditanya sama anak murid, Pak kalau seandainya Pak, bapak-bapaknya itu pinter ngaji, ibu-ibunya juga pinter ngaji, terus kalau sholat siapa yang jadi imam? Bingung saya jawabnya ketika isunya ini Bu, kesetaraan. Apakah bisa ibu jadi imam? Waduh, bingung saya. Akhirnya saya mencoba untuk berpikir gimana jawabnya ya. Ya tetap bapaknya yang harus jadi imam. Lah terus gimana posisinya ibu? Lah saya mencoba menjawab gini. Coba kamu ingat bahwa yang harus dihormati siapa dulu? Ibu, ya kan? Lah disitulah penyeimbang sebenarnya antara laki-laki dan perempuan. Nah di sini saya bingung Bu menjelaskan ke anak tadi. Apakah benar jawaban saya terhadap anak tadi bahwa semua yang harus dihormati pertama kali adalah ibu. Walaupun dia laki-laki sebagai seorang pemimpin, dia harus menghormati ibu. Apakah ibu ini menjadi penetralisir kepemimpinan seorang laki-laki? Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Mungkin untuk kawan-kawan sebelum saya berikan kepada Ibu Nurrofiah, saya kira bahasa yang berkembang di kalangan kita yang sering digunakan adalah kata kesetaraan.
Padahal yang disampaikan Ibu Nur Rofiah berulang kali dan saya kira ini lebih penting untuk diangkat dibandingkan kesetaraan yang dianggap oh iya berarti sama semua, oh iya berarti dan sebagainya adalah keadilan hakiki. Saya kira itu yang bisa jadi catatan teman-teman juga karena kesetaraan bisa jadi adalah kata-kata yang jadi problematis. Kebutuhan yang berbeda dan sebagainya. Ibu Nur Rofiah, konsep yang dikembangkan Ibu Nur Rofiah adalah keadilan hakiki. Baik Ibu. Ya sebetulnya kesetaraan itu menjadi syarat dari keadilan. Kita nggak bisa adil kalau tidak mendudukkan orang setara sebagai subjek penuh. Gitu. Begitu direndahkan kan akhirnya nggak adil. Cuma jangan diartikan setara itu sama dalam fasilitasnya. Tapi dalam kedudukannya sebagai subjek penuh itu. Nah saya mulai dari pertanyaan pertama ya. An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu cuma mari kritisi ya. Kalau diartikan pemimpin kenapa ya orang muslim kita. Kalau disebut pemimpin itu munculnya pemimpin yang otoriter gitu. Kenapa ya? Mungkin sejarah berkaitan dengan sejarah panjang kepemimpinan yang kita alami barangkali memang otoriter. Sebenarnya kalau laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan lalu munculnya tanggung jawab, melindungi, memberi nafkah, memastikan, itu kan agak aman sebetulnya. Cuma problemnya karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan lalu harus taat, itu sebetulnya ada pergeseran juga itu makna kepemimpinan. Nah ada paling tidak ya, 3 cara memahami ayat itu. Ayatnya sama, pengertian bisa beda sekali. Ada yang memahami laki-laki dan perempuan secara biologis. Sehingga yang penting punya organ kelamin laki-laki, dialah pemimpin atas siapapun yang punya organ kelamin perempuan gitu. Itu kalau biologis. Tapi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam bahasa Arab itu ternyata ada 2 kata yang berbeda. Satu ar-rajulu wal mar'ah, ar-rijal dan nisa jamaknya. Yang kedua ad-dzakaru wal unsa. Ad-dzakaru wal unsa itu biologis, ar-rajulu wal mar'ah atau ar-rijalu wan nisa itu secara sosial. Secara biologis ditandai oleh organ kelamin, secara sosial ditandai dengan kapasitas. Mampu. Sehingga makna yang kedua adalah siapapun yang kuat, dia menjadi pemimpin atau penanggung jawab atas siapapun yang lemah. Penanggung jawab loh, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, karena menggunakan jamak maka sangat mungkin yang dimaksudkan itu adalah kepemimpinan yang kolektif. Orang-orang yang kuat, laki-laki, orang-orang kuat di dalam keluarga itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang lemah dalam bidang itu. Sehingga misalnya laki-lakinya kaya raya, perempuannya atau perempuannya pintar, maka siapapun punya apapun dia bertanggung jawab untuk mengelola kelebihannya itu untuk kemaslahatan bersama terutama pihak yang lemah di bidang itu. Sehingga problemnya bukan bahwa supir itu harus satu dalam sebuah mobil ya. Tapi apakah supir itu harus punya organ kelamin laki-laki atau supir itu harus mampu nyetir? Ada nggak laki-laki yang nggak mampu nyetir? Ada, ya jangan nyupir gitu. Lalu semua bergerak untuk bisa nyetir supaya sewaktu-waktu bisa gantian nyetir gitu. Nah yang kedua soal apa tadi strategi ya? Bagaimana Islam tidak disalahpahami sebagai agama yang patriarki. Oh, ya, betul. Antara lain adalah langkah pertama menurut saya, jangan menganggap tabu menceritakan pengalaman khas perempuan itu. Kadang-kadang kita mau cerita menstruasi tabu, mau bilang pembalut aja bilangnya roti, iklan pembalut darahnya biru, mana ada darah menstruasi itu biru. Ya bilang aja darah merah. Pembalut ya pembalut, jangan diganti roti, jangan dianggap tabu. Mengapa? Semakin dianggap tabu, semakin tidak cerita.
Semakin tidak cerita, makin nggak diketahui. Semakin tidak diketahui, semakin dianggap nggak ada. Semakin dianggap nggak ada, semakin tidak dipertimbangkan. Maka memang langkah pertama adalah ayo dengarkan. Laki-laki nggak mengalami, tapi laki-laki bisa empati kalau mendengarkan. Sebaliknya perempuan ngalami, tapi kalau tidak mempertimbangkan nggak empati juga. Perempuan nyinyir pada perempuan lain, menstruasinya enak, nggak masalah, lalu lihat yang lain masalah, dibilang manja. Saya aja menstruasi biasa aja. Nah itu berarti kan penting untuk punya empati itu. Dan itu ayatnya sebetulnya banyak banget. Oke, saya kira itu ya, karena keterlibatan perempuan juga di ruang-ruang pengambilan kebijakan itu sangat penting sekali. Mungkin belajarnya begini Mas, ayo bergaul sebagai makhluk yang berakal budi. Lihat perempuan jangan sebagai objek seksual, sebagai makhluk yang berakal budi juga. Karena kalau hanya bergaul sebagai makhluk seksual, nanti hanya sebatas pejantan dan betina. Kalau sebagai makhluk yang berakal budi, insya Allah pergaulannya akan mencerdaskan dan menajamkan spiritualitas untuk berbuat baik gitu. Nah yang ketiga adalah soal, mengapa biasanya merasa terinspirasi dari Nabi gitu. Padahal Nabi saja ya, Nabi itu. Nabi memang waktu wafat itu ada 9 istrinya. Tapi Nabi nggak punya budak perempuan sama sekali yang dipakai untuk melayani hasrat seksualnya. Ada Maria Kiptiah tapi itu dinikahi. Jadi Nabi saja sebetulnya sudah melakukan pergerakan revolusioner gitu. Orang sekelas Nabi itu berabad-abad setelahnya budak perempuannya tak terbatas, istrinya juga tak terbatas. Nabi itu sudah sampai 9 dari tak terbatas dan tanpa budak perempuan. Mestinya kan pergerakannya itu yang dicontoh gitu. Nabi sudah memulai, kita melanjutkan. Saya tanya nih ya, sekarang nggak ada sistem perbudakan kan? Apakah ini sistem masyarakat yang bertentangan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran banyak menyebut, mengatur perbudakan. Atau ini justru melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh generasi pertama untuk membebaskan budak sampai dengan nggak ada perbudakan gitu. Apakah monogami itu adalah tidak Islami atau justru itu yang jadi cita-cita gitu? Tentu saja tidak hanya monogami, tapi monogami yang adil. Kalau mengapa seperti saya katakan tadi, mindsetnya itu masih melihat perempuan sebagai objek. Kapan saja mau hafal Al-Quran, mau orang sekuler, ateis sekalipun, kalau lihat perempuan sebagai objek seksual, dia tidak akan mampu mendudukkan perempuan sebagai manusia seutuhnya dan sebagai subjek sepenuhnya. Perempuan hanyalah alat seksual dan mesin reproduksi. Jadi mindset itu menurut saya memang bermasalah sekali dan itu bisa di mana-mana. Bapak guru, Bapak guru. Nah itu nanti sebenarnya perdebatannya dalam isu apapun Pak, itu adalah laki-laki itu adalah pilihan memahaminya adalah apakah biologis ataukah kapasitas gitu. Imam sebetulnya terkait erat dengan kapasitas. Orang menjadi imam itu karena ada kapasitas baca Qur'annya bagus, lain-lainnya bagus. Kadang usianya lebih tua, kemudian macam-macam. Jadi bukan karena organ kelamin gitu. Cuma kan susah Pak ngomong begini di tengah-tengah orang yang belum bisa melihat perempuan sebagai manusia yang berakal budi, itu problemnya. Lalu menganggap laki-laki yang bacaannya tidak fasih, Pak, itu mending Bapak tadi dua-duanya fasih. Ini loh laki-lakinya enggak fasih baca Quran, istrinya hafal Quran, tetap laki-laki yang harus jadi imam. Kalau memahami imam itu berkaitan dengan organ kelamin, bukan kapasitas. Kalau kapasitas sebetulnya selesai. Gimana ya, saya ada satu tapi sudah selesai adzan. Oke, break dulu sebentar. Nanti Pak saya yang ibu-ibu tadi ada cerita juga. Hanya untuk perempuan ini. Lanjut ya Mbak ya? Sudah selesai kan adzannya ya? Yang soal ibumu itu gini Pak. Itu masyarakat Arab tadi adalah masyarakat yang punya tradisi menjadikan perempuan sebagai warisan. Sehingga sangat mungkin anak laki-laki itu dapat warisan berupa ibu kandungnya. Dan dia boleh mensetubuhi ibunya, boleh menjual ibunya. Sehingga yang disebut sebagai orang tua hanya
Bapak. Siapa yang harus saya taati ya Rasulullah? Itu posisinya bukan begini Pak. Saya gambarin ya, boleh dipegangkan ya. Jadi posisinya bukan begini Pak, bukan agak naik. Bukan begini, siapa yang harus saya hormati ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. Ibumu harus lebih dihormati dari bapakmu, bukan begitu. Tapi posisinya begini, ibu itu tidak dihormati. Siapakah yang harus saya hormati ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. Ibumu itu harus dihormati seperti engkau menghormati bapakmu. Netralisirnya di situ. Dua-duanya harus disubjek penuhkan sebagai orang tua. Makanya semua ayat dan hadis yang ada dua orang tua, sebetulnya ada pesan sosial, ibumu juga orang tuamu. Sampai hari ini loh banyak orang Arab, anak-anak Arab ya Mbak Sadia, yang tidak mau disebut anak ibunya itu. Karena anak ibunya itu berarti anak yang lahir di luar nikah, dia nggak punya nasab. Maka malu anak disebut anak ibu itu. Kalau di Indonesia kan anak ibu, anak mami, manja. Kalau di Arab tidak begitu. Sampai hari ini loh. Makanya pesan ibumu adalah orang tuamu itu sebetulnya pesan yang dahsyat sekali. Tadi itu mengubah dari objek menjadi subjek. Gitu Pak. Terima kasih, kita tepuk tangan. Rasanya ketika Ibu Nur Rofiah sejak awal berbicara soal perubahan mindset, perubahan sistem pengetahuannya terlebih dahulu, semoga perbincangan kita sore hari ini menyisakan perubahan tersebut di cara pandang kita, di pikiran kita, yang terutama di hati kita. Siapapun kita, empati menjadi satu hal yang paling utama. Kita semua beruntung, saya merasa sangat beruntung dan bersyukur sering mengikuti kajian bersama dengan Bu Nyai Nur Rofiah. Nah, untuk penutup, ada satu yang sering saya dengarkan dalam ngaji KGI. Yang sedari tadi belum beliau sampaikan. Ini karena cukup hafal beberapa hal yang disampaikan. Sedari tadi belum beliau sampaikan. Ibu Nur Rofiah tadi menyampaikan mengenai maslahat. Bahwa pada dasarnya kita ini bersama-sama sebagai manusia utuh subjek penuh untuk kebaikan, untuk maslahat. Dan bukan hanya maslahat dari cara pandang atau perspektif laki-laki. Jadi maslahat itu seperti apa sih Ibu? Oke. Saya lupa menutup tadi kisah di pertanyaan Bapak dulu ya. Saya ke anak saya gini Pak, soal imam tadi itu. Saya sadar bahwa pandangan mainstream perempuan nggak boleh ngimami laki-laki. Sementara saya punya keyakinan siapapun yang berkualitas dia lebih berhak. Kualitasnya tidak hanya secara formal ya, tapi juga soal akhlak misalnya. Yang lebih berakhlak ya dia lebih berhak menjadi imam kira-kira begitu. Cuma saya pesan ke anak saya gini, kalau ditanya boleh nggak perempuan ngimami laki-laki, ada soal. Jawab nggak boleh karena memang kunci jawabannya pasti itu. Tapi sesungguhnya siapapun yang lebih berkualitas dialah yang harusnya jadi imam itu. Cuma kan anak saya juga harus tahu bahwa tidak semua orang punya pandangan begitu. Oke, ke pertanyaan terakhir Mbak Sadia. Apa arti mengintegrasikan pengalaman perempuan ke dalam konsep kemaslahatan? Satu, apa yang disebut kemaslahatan harus maslahat buat laki-laki dan perempuan. Nggak boleh ada kemaslahatan kok dengan cara menyakiti perempuan atau menyakiti laki-laki. Nggak bisa. Yang kedua adalah disebut kemaslahatan kalau dalam tindakan yang relasional.
tindakan itu meniscayakan laki-laki dan perempuan. Misalnya nikah, misalnya hubungan seksual. Maka dia kalau tindakan itu maslahat bagi laki-laki, tapi mafsadat buruk bagi perempuan bahkan madorot berbahaya, tidak bisa disebut sebagai kemaslahatan. Kalau ada tindakan yang non relasional, misalnya khitan gitu ya, bagi laki-laki itu bermanfaat sekali, bagi perempuan bisa sebaliknya. Maka silakan yang laki-laki itu mau diwajibkan juga monggo karena memang itu berdampak baik. Tapi kalau bagi perempuan tindakan yang sama itu berdampak buruk apalagi bahaya ya harus dicegah gitu. Nah yang disebut kemaslahatan bagi perempuan itu adalah satu, tidak membuat sistem reproduksi perempuan makin sakit walaupun laki-laki nggak alami. Dan yang kedua adalah perempuan atau siapapun termasuk perempuan tidak boleh mengalami kedoliman hanya karena jadi perempuan. Saya kira itu ya Mbak Sadia. Tutup langsung nih. Baik, kita tutup langsung Ibu Nur Rofiah. Saya kira pesan mengenai maslahat di akhir tadi semoga menjadi take away ya. Bagi kita, Ibu sebelum kita menutup, betul-betul menutup secara resmi, ini ada hadiah dari Madani International Film Festival, juga buat kawan-kawan sekalian kalau ingin mengabadikan kenang-kenangan berfoto bersama Ibu Nur Rofiah, berkenan memberikan Ibu.